Teman saudara sekalian yang saya muliakan, kamu kalau kepengen jadi perempuan yang berharga, perempuan yang bernilai di mata Allah SWT, karena sejatinya kamu yang berharga di mata Allah, maka syarat mutlak untuk menjadi seorang perempuan berharga adalah berhati bersih. Bersihkan hatimu. Jangan biarkan kebencian kepada siapapun mengotori hatimu. Jangan benci sama orang. Jangan benci sama orang, siapapun orangnya. Jangan dendam sama orang, siapapun orangnya. Kamu kalau kepengen jadi perempuan mulia, jika ada di hatimu sekarang orang yang belum bisa kamu maafkan kesalahannya, demi nilaimu di mata Allah, demi kemuliaanmu di mata Allah, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, saran saya saat ini juga ucapkanlah, ya Allah, saksikanlah saya sudah memaafkan dia. Maafin. Karena nggak ada perempuan bisa jadi mulia di mata Allah kalau hatinya kotor. Hati kotor tuh dengan naruh dendam dalam hati. Seumur hidup gak bakalan saya maafin. Dia berbuat kesalahan kepada saya begini. Kapan bikinnya? 30 tahun yang lalu. Ya Allah. Dan 30 tahun, dari sejak 30 tahun tidak ada satu sholat pun yang terangkat dariku. Sayang teman-teman, sayang. Amal ibadah itu diterima sama Allah, salah satu syaratnya kamu harus terbebas dari salah satu dari 3 orang. Katanya Nabi Muhammad, salasatun la turfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra. 3 kelompok orang kalau ngerjain sholatnya nggak keangkat di sisi Allah, nggak keangkat di sisi Allah, keangkat aja enggak, gimana mau diterima? Nggak diterima, gimana mau dibalas? Gimana mau berpahala? Keangkat aja enggak. Kata Nabi Muhammad, tidak terangkat darinya fawqa ru'usihim shibra, 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Sholatnya ketolak. Siapa itu? Imam, pemimpin yang dibenci sama kaumnya. Ya, pemimpin yang dibenci sama kaumnya. Pemimpin itu apa aja? Semuanya nih. Mau dia jadi camat, mau dia jadi lurah, mau dia jadi bupati, mau dia jadi gubernur, gitu kan? Pemimpin satu kaum itu wahum lahu karihun, man walla qauman wahum lahu karihun. Seseorang yang memimpin satu komunitas, satu kelompok masyarakat, sedangkan kaumnya benci kepadanya, sholatnya nggak akan keangkat 1 jengkal pun. Maka saran saya teman-teman saudara sekalian, ini deket lagi nih tahun 2024, nggak usah ada yang nyalon di sini ya. Nggak usah nyalon jadi bupati, nggak usah nyalon jadi camat. Itu masalahnya berat tuh. Masalahnya berat, takutnya kalau masyarakat nggak senang kepadamu karena kamu berbuat kezaliman, masyarakat gak demen kepadamu, sholatmu nggak keangkat 1 jengkal pun. Itu sebab pertama. Sebab keduanya, kayaknya kagak ada yang milih deh. Kayaknya kamu gak kepilih deh, mendingan gak usah ya. Resiko akhiratnya jauh lebih berat, lebih aman-aman udah. Jadi rakyat jelata aja deh. Biar kita dihisab dengan apa yang kita lakukan aja, nggak dihisab atas penilaian orang lain kepada kita, insya Allah. Itu satu. Yang kedua, katanya Nabi Muhammad SAW, orang yang sholatnya nggak keangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya adalah imra'atun batat zawjuha 'alaiha sakhit, seorang istri yang sedang tidak diridhoi oleh suaminya. Istri kalau nggak lagi diridhoi sama suaminya, itu teman-teman sekalian, sholat kayak apapun suaminya nggak ridho, nggak keangkat 1 jengkal pun. Makanya kamu hadir majelis juga kalau nggak diridhoi sama suami percuma.
percuma. Makanya saran saya nih, kalau yang lagi ada masalah nih suami, lagi suaminya lagi nggak ridho, dah buruan dah, mumpung Israel belum datang, mumpung hayat masih dikandung badan, mumpung nyawa masih belum terkeluarkan dari tubuh. Teman-teman saya sekalian, minta ridho sama suamimu, minta ridho sama suamimu. Ya, para suami nih, para istri yang punya suami, minta ridho sama suaminya, suami kamu ya, bukan suami orang. Yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, yang sholatnya nggak keangkat satu jengkal pun, imra'at akhwan mutasariman, dua orang yang sedang bertikai, dua orang yang masih di hatinya terdapat dendam antara satu sama lain. Kamu di hati kamu masih ada pertikaian sama seseorang dari hamba Allah yang muslim, hamba Allah yang muslimah, itu selama kebencian tersebut, dendam tersebut di dalam hati, sholatmu nggak keangkat di sisi Allah SWT. Maka betapa pentingnya hatimu buat bersih, teman-teman sekalian. Bersihin hati, bersihin hati, bersihin hati. Habisnya gimana ya Ustazah? Yang dia kerjain tuh nyakitin banget sama hati saya Ustazah. Jadi saya nggak bisa gitu, nggak rela gitu mau maafin dia begitu aja. Gimana caranya biar saya ini bisa lega maafin dia? Ini saya kasih tahu teman-teman. Sebenarnya kalau kamu beriman, kamu tahu dong bahwa tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Apapun yang terjadi itu dia nyakitin kamu apa segala macam, ujung-ujungnya sumbernya, ketetapannya, takdirnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah selalu punya takdir baik dalam setiap apapun yang dia takdirkan kepadamu, terutamanya adalah untuk menghilangkan kesombonganmu. Kalau semua orang memuliakanmu, bagaimana kamu bisa belajar tawadhu? Kalau semua orang baik terus sama kamu, bagaimana kamu bisa belajar sabar? Kalau semua orang cinta semua sama kamu, mengeluh-elukan kamu, memuliakan kamu, sangat mungkin hatimu untuk terkena kesombongan, merasa diri adalah orang mulia, padahal belum tentu. Kan begitu? Allah kepengen kamu menjadi seseorang yang mulia, sehingga Allah SWT dengan cara itu, ada yang nyakitin kamu, ada yang menyinggung perasaanmu, ada yang menghina kamu, untuk menjadikan kamu bisa memaafkan mereka semuanya, dan kamu pun bisa menjadi orang yang hidupnya lebih mulia. Tenang aja Bu, kalau bicara disakitin sama orang, Nabi Muhammad juga disakitin sama orang. Kalau bicara dikata-katain sama orang, Nabi Muhammad juga dikatain sama orang. Kalau bicara tidak diperlakukan dengan benar oleh orang, ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad Bu dibunuh, mau dibunuh, diusir, kan begitu, dikatain gila, gitu sih, enggak sampai segitu. Padahal kita nggak sebaik Nabi Muhammad tentu saja. Nabi Muhammad paling baik aja ada yang gituin kok, apalagi kita. Wajar banget lah. Ada orang nggak suka sama kita, wajar. Ada orang yang ngata-ngatain kita, wajar. Betul nggak? Saya inget tuh sama ucapan salah satu guru saya, Syekh Umar Al-Khatib. Beliau bilang, kalau Nabi Muhammad tuh tawadhu beneran. Nabi Muhammad tuh tawadhu. Nabi Muhammad dikata-katain orang dan beliau tetap senyum, tetap sabar, tuh tawadhu. Nabi Muhammad memang tawadhu beneran. Para wali-walinya Allah tuh berkata-katain orang tawadhu beneran. Tapi kalau kita nih dikata-katain orang, kemudian kita diam gitu kan, kita ini belum tentu tawadhu, bisa jadi tahu diri. Karena bisa jadi kata-kataan orang buat kita itu benar. Betul
memang dasar kurang ngajar. Tunggu dulu, kurang ngajar, emang bener gak? Betul gak? Kurang ngajar gak nih kita nih? Kadang-kadang emang kurang ngajar kita, kurang pelajaran, kurang terdidik, kan begitu. Makanya udah orang ngomong kita apa gitu, ya udah aja. Makanya ada salah satu ulama, teman-teman sekalian, dikatain ini, maaf ya, anjing loh. Ulama nih dikatain begitu sama orang. Dia bilang kayak begini, makasih ya atas pujiannya. Kata orang tersebut, apaan pujian? Saya lagi ngatain kok. Kata ulama tersebut, saya dengarnya pujian kok. Kenapa kok bisa pujian? Dia bilang, saya kepengen banget bisa jadi kayak anjing buat tuannya. Dia bilang gak ada binatang lebih nyenengin buat tuannya daripada anjing. Saya juga kepengen bisa jadi kayak anjing, nyenengin buat tuan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saya bisa seperti anjing yang bisa membuat ridhonya tuannya. Allahumma ja'alna kama, ya Allah jadikanlah saya seperti anjing. Teman-teman saya sekalian, luar biasa banget nih. Hati bersih itu kayak begitu. Hati bersih itu kayak begitu. Masya Allah, Masya Allah. Nih ya, bener banget loh. Nilai kita nih paling banyak nih urusannya sama hati. Hati bersih tuh bakalan jadi orang mulia. Ini cerita terakhir nih, karena memang ini adalah syarat terakhir. Kamu pengen jadi mulia, pengen jadi berharga, ya ini dia syaratnya. 1, iman. 2, ilmu. 3, taat, amal soleh ya, lalu ngerjain ketaatan, perintah apa aja mau Allah yang taat. Kemudian yang terakhir nih bersihnya hati. Ini asli nih teman-teman sekalian, bersihnya hati ini paling signifikan dalam urusan menjadikan kita berharga. Atau hati adalah pusat pandangan Allah SWT kepada kita. Ini cerita terakhir saya nih, saya diceritain belum lama, beberapa bulan yang lalu, sama ada salah satu guru saya yang datang kemari, namanya Hubabah Syarifah Al-Haddad, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Al-Haddad. Beliau dari kota Sewun, beberapa bulan yang lalu datang ke Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur sehat afiat sehingga bisa datang lagi ke negeri kita insyaallah. Dia adalah seorang perempuan, teman-teman. Salah satu gurunya Hubabah Syarifah ini cerita sama saya nih, Hubabah Syarifah nih, ya Allah Halimah, kalau aja masih hidup saya kenalin kamu dah sama beliau, katanya gitu. Masya Allah banget, ini adalah perempuan, salah satu dari perempuan paling Masya Allah yang pernah saya kenali. Perempuan ini teman-teman nikah nih berapa tahun yang silam gitu ya, kayak 50-60 tahun yang silam beliau nikah. Terus habis nikah berapa lama itu nggak punya anak. Akhirnya datang ke dokter, sempat nanya itu ke dokter, ternyata beliau memang sangat bermasalah sehingga para dokter tuh memutuskan bahwa dia itu mandul. Si istrinya nih mandul gitu ya. Udah, tapi ya mau gimana lagi gitu, udah aja. Suaminya sayang sama dia. Kenapa bisa suaminya sayang? Ini tadi nih teman-teman sekalian, perempuan ini hatinya bersih banget, nggak pernah ada apa-apaan gitu, kebencian orang apa segala macam nggak ada. Terus satu waktu, jadi gini, si suami ini nih punya nenek ya, punya nenek. Dia ibunya udah meninggal tapi neneknya masih ada gitu. Nenek ini diasuh pertamanya sama salah satu dari bibi-bibinya, salah satu dari bibinya. Terus bibinya udah meninggal, akhirnya si nenek ini nggak ada yang ngasuh gitu. Si suaminya nih kesian gitu kan, dia bilang sama istrinya gitu, ada nenek saya nih gitu, gak ada yang ngasuh, kesian banget. Gimana kalau kita ambil aja di rumah kita? Si istrinya bilang, ya ampun, seneng banget. Ya udah deh, bawa aja ke rumah. Kan kita juga nggak ada anak nih, udah kita asuh aja di rumah. Suaminya bilang, kamu beneran mau? Mau beneran? Ayo deh bismillah, kita rawatin yuk. Saya juga suka kesepian kan kalau kamu pergi kerja, jadi saya ada temennya. Bawa deh nenek kamu ke rumah, ntar saya rawatin. Tapi masalahnya, kenapa? Nenek saya itu udah sakit-sakitan. Nggak apa-apa, bismillah, yuk.
Dibawalah si nenek tersebut ke dalam rumahnya. Teman-teman sekalian, gak bisa ngapa-ngapain di atas tempat tidur. Bahkan mohon maaf, kencing di atas tempat tidur, buang hajat di atas tempat tidur. Dan si cucu ini, jadi mantu cucu ya, si perempuan ini, dia ngerawatin dengan penuh sukacita. Dia rawatin si nenek ini dengan senyumnya gak pernah hilang. Kalau pagi-pagi tuh habis suaminya pergi kerja gitu kan, si neneknya dimandiin sama dia gitu, dirapiin, pakein baju, dibedakin, cantikin gitu kan. Terus abis gitu tuh dimasakin, disuapin neneknya itu gitu, disenengin yang luar biasa. Sampai kata neneknya, ya ampun nak, kamu tuh baik banget sih. Ini kebaikan hati memang, ya Allah. Hal yang penting banget gak sih buat kita minta? Ini bukan nenek kandung loh, nenek mertua. Dia bisa urusin sampai kayak gitu teman-teman. Dia bisa urusin sampai segitu baiknya gitu. Terus tuh kalau neneknya itu kenapa-napa gitu kan, pipis misalnya, dia istinjain, diurusin sama dia dengan sebagus-bagusnya. Abis itu kalau misalnya gitu ya, dia keluar gitu pas malam-malam, dia masuk lagi gitu, nek, bulannya cakep banget nek, yuk nenek lihat yuk. Kata neneknya, nah kan saya nggak bisa jalan gitu. Sebentar nek, karena ya saya gendong nenek gitu. Digendong neneknya, dibawa ke depan, dia ngeliatin bulan, berduaan mesti nenek itu. Cakep ya nek ya. So itu sekalian saya muliakan, itu si neneknya luluh lantak hatinya, terharu luar biasa, penuh syukur mendapati seorang perempuan yang baik hatinya kayak begitu. Emang baiknya hati ini nomor satu teman-teman, nomor satu banget. Kita mesti minta sama Allah, ya Allah karuniakan kepada hati kami kebaikan hati, bersihkan hati kami ya Allah, hingga bisa menebarkan kasih sayang kepada siapapun yang kami temui. Ya Allah, sayangi hati kami ya Allah. Semua yang gak bagus di hati kami bersihin. So itu sekalian, si nenek itu hari-harinya barengan si cucu ini, kalau udah malam, si nenek ini doa gak henti sama Allah. Dia doa bilangnya kayak gini, ya Allah, saya gak bisa balas kebaikan perempuan ini ya Allah, Engkau yang dapat melakukannya. Ya Allah, penuhkanlah rumah ini ya Allah, penuhkanlah rumahnya dengan harta dan dengan keturunan, dengan anak-anak dan dengan harta ya Allah. Didoa terus kayak gitu. Ya Allah, penuhkanlah dirinya dengan keturunan dan dengan harta di dunia, dan dengan keridhaan-Mu serta surga di akhirat-Mu ya Allah. Doa terus dan itu tiap malam. Teman-teman saya sekalian, sampai beberapa tahun kemudian nenek itu meninggal. Si perempuan ini, nenek itu meninggal, nangisnya kejeng yang luar biasa, sedih, gak punya teman, sedih banget, diterluka banget gitu hatinya, emang sedih, dia sayang banget sama si nenek itu. Subhanallah, begitu nenek tersebut meninggal, dia hamil. Padahal itu dokter udah putusin dia mandul teman-teman. Dia hamil, abis itu anaknya yang sekarang ini masih kecil gitu, dia hamil lagi, lahir anak lagi, dia hamil lagi, lahir anak lagi, 10 anaknya. Itu 10-10-nya anak, Masya Allah semuanya, nyenengin hati semuanya. Dan dia kemudian suaminya juga usahanya tambah bagus, sampai jadi kaya raya. Hubabah Syarifah itu yang cerita, ya Allah Halimah, emang benar-benar kebaikan hati itu emang luar biasa banget. Modal buat kita bisa jadi hidup bahagia, modal buat kita hidupnya bisa jadi berharga. Dia bilang, saya kalau datang ke rumah guru saya ini, ke rumah perempuan berkah ini nih,
Dia bilang sekarang waktu zaman saya muda itu perempuan ini adalah perempuan yang udah umur gitu kan, udah umur 70-an tahun. Itu rumahnya rame banget, ada anak, ada cucu gitu, rame banget rumahnya. Emang bener-bener doanya perempuan tua nenek tadi ini emang bener-bener terlaksana. Betul-betul banyak banget anak-anaknya, cucu-cucunya, dan dia hidup bahagia, seneng banget gitu. Dia bilang, dan dia kaya raya sampai dengan tamu tuh sama dia kalau pulang dibawain emas. Dari kayanya, dia kaya dan dermawan, teman-teman. Orang kalau hatinya baik, kaya dermawan, kan begitu tuh. Orang kalau hatinya baik, yang dipikirin ngasih aja. Jadi saya tuh yang jadi murid malu kalau datang ke rumahnya, pulang-pulang tuh bawa emas, bawa makanan enak-enak, bawa apaan aja tuh. Dia bilang Masya Allah, Masya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, harta banyak, keturunan banyak, semuanya didapat karena doa yang indah dari seorang perempuan solehah yang dia memperlakukannya dengan hati yang bersih. Yuk belajar, yuk belajar punya hati bersih. Ini kalau 4 syarat ini nih ada semuanya sama kita nih, nggak salah, nggak bukan, pokoknya udah pasti kamu akan menjadi seorang perempuan yang berharga di mata Allah. Dan kalau kamu jadi seorang perempuan berharga di mata Allah, saudariku sekalian yang saya muliakan, tiap rasa hatimu bernilai di mata Allah, tiap ibadahmu bernilai di mata Allah, dan kamu akan dibahagiakan Allah sebahagia-bahagianya. Kamu kalau bernilai di mata Allah, pasti Allah akan jadikan dirimu bernilai di mata suamimu, sehingga suamimu tak akan pernah sampai hati menyakitimu. Kamu kalau bernilai di mata Allah, kamu akan dijadikan bernilai di mata anak-anakmu, sehingga anak-anakmu akan hormat, akan sayang, akan cinta kepadamu, teman-teman. Gak usah kamu marahin, gak usah kamu ajarin, gak usah sering-sering kamu ingetin, aku adalah ibumu, surgamu ada di bawah telapak kakiku. Gak usah pakai kayak gitu-gitu, gak usah pakai kayak gitu-gitu. Anakmu akan dengan sendirinya hormat, sayang, cinta padamu kalau kamu berharga di mata Allah. Kalau kamu berharga di mata Allah, kamu akan berharga di mata hamba-hamba ciptaan Allah SWT, makhluk Allah SWT. Kalau kamu berharga di mata Allah, Allah akan jadikan kamu berharga di hadapan malaikat Israel saat nanti mencabut nyawamu. Kalau kamu berharga di mata Allah, Allah akan jadikan kamu berharga di hadapan malaikat Munkar Nakir ketika nanti akan datang ke kuburmu untuk bertanya. Kalau kamu berharga di mata Allah, kamu akan hidup mulia di padang mahsyar, kamu akan hidup mulia di alam barzakh, kamu akan hidup mulia dimanapun saja kamu berada. Kalau kamu berharga di mata Allah, di hidupmu ini, di sisa hidupmu yang tersisa, kamu berharga di mata Allah, kamu akan berharga di akhirat nanti. Kamu akan berada di belakang bendera Nabi Muhammad. Kamu berharga di akhirat nanti. Kamu akan dinilai Allah dengan surga. Dan kamu akan berkumpul dengan orang-orang mulia yang berharga di mata Allah. Kamu akan bisa memandang wajah Sayyidah Fatimah Zahra. Kamu akan bisa memandang wajah Sayyidah Khadijatul Kubra. Kamu akan bisa memandang wajah perempuan salehah berilmu Sayyidah Aisyah Ridha. Kamu akan bisa berkumpul dengan orang-orang saleh-salehah kelak di akhirat nanti, teman-teman. Hidup ini adalah perjalanan, dan dibandingkan dengan akhirat, ia adalah perjalanan yang singkat. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia hanya sesaat, jadikanlah ia
sebagai caramu untuk berbekal taat. Kita semua adalah musafir, dengan surga atau neraka sebagai pemberhentian terakhir. Pastikan di sisa hidupmu kamu menjadi seorang perempuan yang berharga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Milikilah keempat syarat keberhargaanmu, sehingga semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mulia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Ya hadratin Nabi